Halo Sobat Lingkungan, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat melakukan pengawasan lingkungan hidup di perusahaan tambang yang ada di wilayah pesisir Pulau Kabaena. Ya, kebetulan pada saat itu bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni tahun 2024. Nah, untuk sampai di Pulau Kabaena, maka kita harus menyeberang menggunakan kapal atau speed. Nah, dari Pelabuhan Kayu di Kasipute, Kabupaten Bombana, kita akan menyeberang menggunakan kapal kayu untuk sampai di Pulau Kabaena. Ya, perjalanan laut itu sekitar 2 sampai 3 jam untuk sampai di Pulau Kabaena. Di Pulau Kabaena terdapat wilayah pesisir, yaitu wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sesampai di jeti perusahaan, kami melihat masyarakat di sekitar Pulau Kabaena datang menggunakan kapal kayu untuk masuk bekerja di perusahaan. Mereka sangat antusias untuk bekerja di perusahaan tambang. Jam masuk kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan shift malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di sekitar jeti perusahaan, saya melihat banyak kapal-kapal nelayan yang sedang mencari ikan. Nah, ini menunjukkan bahwa hadirnya tambang tidak mengurangi hasil pencarian dari nelayan. Pulau Kabaena memiliki berbagai kekayaan alam yang signifikan. Beberapa kekayaan alam Pulau Kabaena meliputi yang pertama, tambang nikel. Pulau Kabaena terkenal dengan cadangan nikel yang melimpah. Pertambangan nikel merupakan salah satu industri utama di pulau ini yang memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal. Yang kedua, hutan dan flora. Pulau Kabaena memiliki hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis pohon, tanaman obat, dan spesies tumbuhan endemik yang hanya ditemukan di pulau ini. Yang ketiga, fauna. Pulau ini juga merupakan habitat bagi berbagai spesies satwa liar, termasuk beberapa spesies burung endemik dan hewan-hewan lainnya yang hidup di hutan-hutan pulau. Keempat, sumber daya laut. Pulau Kabaena memiliki perairan yang kaya akan sumber daya laut, seperti ikan, terumbu karang, dan kehidupan laut lainnya. Hal ini mendukung kegiatan perikanan dan wisata bahari di daerah tersebut. Yang kelima, potensi pariwisata. Dengan pantai-pantai yang indah, terumbu karang yang mempesona, dan pemandangan alam yang menakjubkan, Pulau Kabaena memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Kekayaan alam ini memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat, namun juga memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestariannya. Selama di perjalanan, kami juga melihat kapal-kapal nelayan yang sedang mencari ikan. Hal ini menunjukkan kekayaan perikanan di Pulau Kabaena masih terjaga. Masyarakat selain bekerja di tambang, memanfaatkan
laut yang ada di Pulau Kabaena untuk mencari ikan dan dikonsumsi sehari-hari. Selama di perjalanan, kami melihat tongkang-tongkang yang memuat ore nikel. Tongkang tersebut akan menuju ke pabrik smelter yang ada di Morosi dan di Morowali. Transportasi laut merupakan alternatif yang paling baik untuk membawa tongkang yang berisi ore nikel menuju ke pabrik smelter. Terlihat tongkang-tongkang ini sedang melakukan pemuatan ore nikel yang kemudian akan menuju ke smelter yang ada di Morosi dan yang ada juga di Morowali. Jeti atau dermaga adalah bangunan tegak lurus yang menjorok ke laut dari pantai. Jeti biasanya dibangun berpasangan dan sejajar satu sama lain. Ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup untuk merapat kapal, dan kedua sisinya dapat digunakan untuk sandar kapal. Jeti juga dapat digunakan sebagai tempat orang keluar masuk kapal dan untuk loading discharge muatan kapal. Jeti juga dapat diletakkan di kedua sisi muara sungai untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Jeti digunakan untuk memuat tongkang yang berisi ore nikel yang kemudian menuju ke pabrik smelter. Transportasi laut menjadi simpul konektivitas antar pulau, juga merupakan penghubung serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh pelosok Indonesia. Ribuan pulau yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia dihuni oleh penduduk yang beragam suku, agama, ras maupun bahasa yang dijembatani dengan infrastruktur konektivitas yang memadai. Di antaranya adalah transportasi laut yang sangat mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. Laut merupakan simbol kemaritiman dan kekayaan Indonesia. Setiap inovasi berawal dari mimpi. Mimpi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih berkelanjutan, terutama di bidang teknologi dan industri. Tapi banyak yang belum tahu, ada satu hal yang selalu ada di balik inovasi ini. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang begitu luas, yang merupakan ciri khas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, baik itu yang ada di laut maupun yang ada di wilayah pesisir. Indonesia salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, nikel smart yang dibutuhkan contohnya untuk kendaraan listrik dan smartphone yang baterainya terbuat dari nikel. Selain itu, nikel juga menyimpan cadangan energi yang paling baik dan bisa dikombinasikan dengan listrik tenaga matahari. Indonesia memiliki nikel yang berlimpah. 52% cadangan nikel di dunia tersimpan di Indonesia, menjadikan kita negara dengan nikel terbesar di dunia. Permintaan nikel diprediksi akan naik 19 kali lipat pada tahun 2040 seiring dengan berbagai inovasi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Pulau Kabaena salah satu pulau di wilayah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain memiliki alam yang indah, Pulau Kabaena memiliki cadangan nikel yang berlimpah. Pengelolaan pertambangan
yang mengedepankan aspek lingkungan yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatannya dan fokus untuk daerah sekitar. Maka perusahaan yang ada di wilayah pesisir Pulau Kabaena berkomitmen untuk mengedepankan aspek berkelanjutan untuk lingkungan, seperti mengupayakan penambangan dengan limbah yang lebih sedikit dan pembuatan saluran air bersih, pemanfaatan teknologi berkelanjutan di tambang, yaitu dengan menggunakan teknologi panel surya sebagai sumber energi utama untuk penerangan di area Meskaryawan. Kemudian aspek sosial berupa kegiatan CSR untuk masyarakat sekitar di bidang lingkungan dan infrastruktur. Di antaranya mengadakan proyek untuk sumber air dan saluran air bersih di desa-desa sekitar, bantuan dana pembangunan kepada desa-desa setempat untuk pembangunan masjid dan pembuatan pagar rumah di bidang kesehatan. Kemudian juga menyediakan layanan puskesmas di sekitar wilayah pesisir Pulau Kabaena. Hadirnya perusahaan tambang di Pulau Kabaena membawa dampak positif untuk masyarakat di wilayah pesisir Kabaena. Masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dengan hadirnya perusahaan tambang yang berkelanjutan dan terdepan di Pulau Kabaena untuk Indonesia, dengan menjalankan operasional yang bermanfaat dan terus mengedepankan kolaborasi dan berbagai pihak sehingga bernilai bagi kemajuan industri dan kemanusiaan dunia. Nikel dari Kabaena untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.